やめろ。領域展開無料空所。Yo, halo Wiburu semua, berkumpul lagi di channel kesayangan kita, Bironime. Spesial buat para Wiburs, kali ini kita akan membawakan alur dari cerita anime yang berjudul Jujutsu Kaisen bagian pertama. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. By the name Iyokoso. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Itadori Yuji. Dia terbangun di sebuah ruangan misterius bersama seorang pria yang bernama Gojo Satoru. Kedua tangan Yuji terikat dan tubuhnya babak belur. Yuji yang baru sadar masih mencoba memahami apa yang telah terjadi. Yuji langsung mengkhawatirkan orang yang tadi bersamanya. Namun, Gojo berkata bukan waktunya untuk mengkhawatirkan orang lain, karena kematiannya sudah diputuskan. Kemudian, scene berpindah ke beberapa waktu sebelumnya. Seorang siswa SMA Jujutsu yang bernama Fushiguro Megumi mendatangi suatu tempat di dekat sebuah SMA yang katanya terdapat pusaka kutukan tingkat tinggi. Saat dia mengecek tempat pusaka itu, ternyata di dalamnya sudah kosong. Di keesokan harinya, Yuji pergi ke sekolah dan bergabung dengan klub aktivitas gaib. Klub itu hanya memiliki anggota 3 orang, yaitu Yuji sendiri dan 2 seniornya yang bernama Sasaki dan juga Ikuchi. Karena anggota klub mereka tidak memiliki banyak aktivitas, seorang siswa dari klub atletik ingin mengambil alih ruangan klub aktivitas gaib tersebut. Namun, Yuji dan kawan-kawannya menolak. Kemudian datanglah guru olahraga mereka yang bernama Pak Takagi. Dia pun menantang Yuji untuk bertanding tolak peluru di lapangan untuk memperebutkan ruangan tersebut. Di sisi lain, Fushiguro melacak keberadaan pusaka kutukan sampai ke sekolahnya Yuji. Di sebuah lapangan yang sudah ditinggalkan, Fushiguro melihat beberapa makhluk kutukan yang ada di sana. Namun, tak ada yang berbahaya. Sementara di lapangan, pertandingan Pak Takagi melawan Yuji sudah dimulai. Pak Takagi ini bisa melempar bola baja sangat jauh, sehingga banyak yang mengira bahwa Yuji pasti kalah. Namun dengan santainya, Yuji menunjukkan kekuatan miliknya di depan semua siswa yang ada di sana. Fushiguro sendiri terkejut melihat kekuatan Yuji, karena tanpa energi kutukan sekalipun, dia tetap sangat hebat. Tak lama setelah bertanding, hari sudah semakin sore. Yuji pun berlari tergesa-gesa dan tak sengaja lewat di depan Fushiguro. Saat itu juga, Fushiguro langsung mendeteksi kekuatan pusaka kutukan yang dia cari. Sore harinya ternyata Yuji pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakeknya. Saat itu sang kakek berkata bahwa Yuji itu sangat kuat. Jadi dia harus melindungi orang lain dengan kekuatannya tersebut. Namun tak lama setelah mengatakan itu, sang kakek pun langsung meninggal dunia. Malam harinya Yuji ditemui oleh Fushiguro dan bertanya mengenai pusaka kutukan yang ada di dekat sekolahnya. Yuji bilang kalau memang dia yang sudah mengambilnya. Tapi dia tidak tahu apa sebenarnya benda itu. Di sini Fushiguro menjelaskan bahwa emosi negatif atau kebencian yang sangat kuat di tempat-tempat seperti rumah sakit atau sekolah adalah lokasi di mana banyak makhluk kutukan mulai muncul. Dan barang yang pernah diambil Yuji adalah salah satu pusaka kutukan terkuat. Fushiguro berkata bahwa pusaka kutukan sama berbahayanya dengan makhluk kutukan. Dan saat Fushiguro mengecek kotak pusaka kutukan yang dibawa Yuji, ternyata pusaka di dalamnya sudah tidak ada. Melihat hal itu, Yuji mengira pasti kedua seniornya yang telah mengambil. Dan saat ini mereka pasti masih di sekolah.
Fushiguro pun langsung mengajak Yuji untuk pergi ke sana, karena kedua seniornya itu sedang dalam bahaya. お札ってそんな簡単に取れんの？今回のは中のものが強すぎる。俺も行く。やばいんだろ。 Sementara itu, Sasaki dan Iguchi sedang memeriksa pusaka kutukan yang dibalut oleh perban. Saat mereka membuka perban itu, ternyata isinya adalah potongan jari manusia yang besar. Secara tiba-tiba, mereka berdua langsung diserang oleh berbagai macam makhluk kutukan yang ada di sekolah. Tak lama setelah itu, Fushiguro akhirnya tiba di sana. Dia langsung mengeluarkan dua anjing kutukan dan bertarung melawan semua makhluk itu di sana. Saat Fushiguro bertemu dengan Sasaki, ternyata dia sudah ditangkap makhluk kutukan raksasa. Dan Fushiguro tidak akan sempat menyelamatkan mereka, karena mereka telah perlahan terhisap. Namun tiba-tiba... Yuji berhasil menyelamatkan kedua seniornya itu. Dia juga mendapatkan pusaka kutukan yang dicari oleh Fushiguro. Melihat aksi Yuji, Fushiguro kaget karena Yuji bisa melawan kutukan tanpa energi kutukan. Kemudian Fushiguro menjelaskan bahwa pusaka kutukan yang dibawa oleh Yuji adalah jari dari Ryomen Sukuna yang sangat kuat dan berbahaya. Menurut Fushiguro, jika pusaka itu dimakan oleh manusia, maka yang memakannya akan mendapatkan kekuatan yang hebat. Dan saat akan menyerahkan jari itu, tiba-tiba kembali muncul makhluk kutukan yang lebih besar dan jauh lebih hebat. Karena makhluk itu, Fushiguro pun terlempar hingga keluar. Dan saat Fushiguro masih tidak bisa bertarung, Yuji mencoba melawan makhluk itu tanpa kekuatan kutukan. Yuji bukanlah tandingan makhluk itu, dan dia pun akhirnya akan dimakan olehnya. Namun, karena teringat perkataan Fushiguro tentang kekuatan hebat setelah memakan pusaka itu, Yuji pun langsung memakan jari Sukuna, dan seketika itu juga dia bisa menghajar makhluk tersebut. Sosok Yuji perlahan mulai berubah dan tubuhnya diambil alih oleh Sukuna, salah satu kutukan yang sudah lama tersegel. Namun, di sini Sukuna terheran-heran bagaimana Yuji masih bisa menggerakkan dan mengontrol tubuhnya. Fushiguro yang khawatir dengan kebangkitan Sukuna, dia pun mencoba menghadapi Sukuna sendirian. Namun secara mengejutkan, Yuji telah berhasil mengambil alih tubuhnya sendiri. Saat itu juga, Gojo datang dan melihat Fushiguro yang babak belur. Gojo diberitahu kalau Yuji sudah memakan jari Sukuna. Sontak saja, Gojo pun langsung tertarik dengan Yuji. Dia meminta Yuji untuk bertukar tempat dengan Sukuna selama 10 detik. Karena dia ingin menyambut kebangkitan kembali Sukuna ke dunia ini. 10秒経ったら戻っておいで。食べるんだ。 Setelah 10 detik, Yuji pun kembali mengambil alih tubuhnya sendiri. Melihat itu, Gojo pun takjub karena Yuji bisa menahan kekuatan Sukuna. Dia pun langsung membuat Yuji pingsan dan berkata, kalau Yuji bisa sadar tanpa dikendalikan oleh Sukuna, maka dia bisa menjadi wadah yang pas untuk Sukuna. Singkat cerita, saat Yuji tersadar, dia sudah ada di ruangan misterius. Gojo menjelaskan kalau Yuji pasti akan dieksekusi mati oleh para petinggi Jujutsu. Namun, waktunya akan ditunda. Lalu, Gojo mencoba menghancurkan jari Sukuna yang lain. Konon katanya, Sukuna memiliki 20 jari tangan, karena ia memiliki 4 lengan. Para petinggi Jujutsu berencana membiarkan seorang wadah yang pas untuk menampung semua bagian tubuh dari Sukuna. Kemudian,
mereka akan menghabisinya. Karena jika wadah itu mati, maka kutukan yang ditampung juga akan ikut mati. Gojo pun memberikan pilihan kepada Yuji. Dia mau dieksekusi saat ini atau mencari semua bagian tubuh Sukuna untuk dimakan dan barulah dia akan dieksekusi. 2つの選択肢がある。全ての宿儺を取り込ませてから殺せばいい。今すぐ死ぬか。全ての Keesokan harinya, Yuji memeriksa Iguchi dan juga Sasaki. Iguchi masih dirawat dan juga belum sadarkan diri. Sementara kondisi Sasaki lebih baik namun sangat depresi. Yuji langsung sadar kalau makhluk kutukan memang sangat berbahaya. Di siang harinya, Yuji melakukan proses kremasi mayat kakeknya yang ditemani oleh Gojo. Yuji bertanya pada Gojo, jika Sukuna lenyap, apakah korban makhluk kutukan akan berkurang? Mendengar hal itu, Gojo pun membenarkannya. Setelah itu, Gojo memberikan satu jari Sukuna yang lain untuk dimakan oleh Yuji. Sesaat setelah memakan jari itu, Sukuna kembali muncul sebentar. Namun, Yuji langsung mengambil alih tubuhnya kembali. Saat itu juga datanglah Fushiguro yang masih belum sembuh. Dia berkata bahwa Yuji akan dipindahkan ke SMA Jujutsu cabang Tokyo, tempat di mana dia bersekolah. Gojo bilang kalau Yuji adalah murid ketiga dari kelas 1. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke SMA Jujutsu. Ternyata Gojo ini adalah salah satu pengajar di sana. Di tengah perjalanan, mulut Sukuna tiba-tiba muncul di pipi Yuji. Dia mengecam Gojo serta akan mengincarnya untuk dibunuh pertama kali. 宿儺に狙われるなんて光栄だね。 Dan saat mulut Sukuna sudah menghilang, Gojo bercerita bahwa 1000 tahun yang lalu, Sukuna adalah seorang manusia yang memiliki kekuatan yang hebat. Dia berlengan 4 dan juga berwajah 2. Karena kehebatannya, Sukuna ini disebut sebagai Raja Kutukan. Karena dia bisa melintasi zaman dengan cara mengubah bagian tubuhnya menjadi pusaka kutukan. Setelah itu, mereka pergi menemui kepala sekolah SMA Jujutsu. Dia ini adalah bapak-bapak bernama Yaga Masamichi. Dia memiliki hobi membuat boneka yang berisikan mayat terkutuk. Untuk menguji kemampuan Yuji, Pak Kepsek ini meminta boneka terkutupnya untuk bertarung melawan Yuji. Dan mereka pun akhirnya saling pukul satu sama lain. Setelah duel beberapa saat, Yuji ternyata bisa mengalahkan boneka itu. Dan dia resmi diterima di SMA Jujutsu cabang Tokyo. Gojo pun membawa Yuji ke kamarnya. Kemudian dia memberitahu bahwa pencarian jari Sukuna sangatlah sulit. Namun karena Yuji sudah memakan 2 jari Sukuna, maka dia bisa menjadi radar untuk mendeteksi anggota tubuh Sukuna yang lain. Saat mereka keluar kamar, ternyata Fushiguro berada tepat di samping kamar Yuji. Melihat mereka berdua, Gojo pun menjadi sangat bersemangat dan mengajak mereka untuk menemui murid ketiga di kelas 1. Yaitu cewek bernama Kugisaki Nobara. Keesokan harinya, mereka menemui Nobara di kawasan perbelanjaan. Setelah mereka berkumpul, Gojo membawa mereka ke sebuah gedung tua yang ada di sana. Di gedung itu ada beberapa makhluk kutukan yang harus mereka hadapi sebagai latihan lapangan langsung. Gojo memberikan senjata pemasmi kutukan pada Yuji, karena dia ini belum bisa menggunakan Jujutsu. Tak lama kemudian, Yuji dan Nobara pun masuk ke gedung itu. Nobara menyarankan agar mereka berpencar agar misi ini bisa cepat selesai. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Namun tak lama, Yuji pun langsung bertemu dengan salah satu makhluk kutukan dan bertarung dengannya. Di sisi lain, Nobara juga bertemu dengan makhluk kutukan yang menyamar menjadi boneka. Karena dia sudah tahu posisi makhluk itu, dia pun dengan mudah bisa mengalahkannya.
Setelah memenangkan pertarungan itu, Nobara melihat ada bocil yang tersesat di sana. Celakanya muncul lagi makhluk kutukan yang langsung menahan bocil itu. Nobara tidak bisa melakukan apa-apa karena takut bocah itu akan terbunuh. Dia pun menyerah dan melepaskan semua persenjataannya. Saat itulah Yuji datang dan menjebol tembok dengan pukulannya. Akhirnya mereka pun bersatu dan melenyapkan makhluk itu bersama. Setelah makhluk kutukan di gedung itu telah habis dibantai, ternyata diketahui bahwa kedatangan Nobara ke Tokyo adalah karena ingin menemui seseorang yang tinggal di sini. Mereka pun akhirnya kembali menemui Gojo dan Fushiguro di bawah. Di sisi lain, di sebuah kawasan rehabilitas narapidana, sebuah janin kutukan muncul di langit dan membuat heboh semua orang yang ada di sana. Akhirnya para murid kelas 1 SMA Jujutsu pun dikirim untuk mengatasi masalah itu. Mereka bertiga dipandu oleh laki-laki yang sudah berumur bernama Pak Kiyotaka. Pak Kiyotaka ini menjelaskan bahwa masih ada beberapa orang yang tertahan di dalam gedung itu bersama janin kutukan. Menurutnya, jika janin itu sampai lahir, maka akan muncul kutukan berlevel tinggi, di mana kutukan itu tak akan bisa mati meskipun telah mengerahkan banyak senjata. Tak lama mereka pun memasuki area tersebut. Saat baru masuk, mereka bertemu dengan mayat salah satu tahanan. Hingga tak lama setelahnya Nobara tertelan oleh sesuatu. Dan roh milik Fushiguro juga terbunuh. Rupa-rupanya makhluk kutukan berlevel tinggi muncul di sana. Meskipun sangat takut, Yuji berusaha untuk menyerangnya. Namun pergelangan tangannya langsung terputus. Di sisi yang lain, Nobara ternyata dibawa ke suatu ruangan yang sangat gelap, di mana di sana terdapat banyak wajah kutukan yang mengerikan. Di sini Yuji merasa bahwa kalau kutukan itu sangatlah kuat, sehingga dia berpikir bahwa hanya Sukuna yang bisa mengalahkannya. Namun karena Sukuna mengancam akan menghabisi kedua temannya terlebih dahulu, dengan pandainya Yuji meminta Fushiguro untuk menyelamatkan Nobara dan pergi meninggalkan area itu. Karena tidak punya pilihan lain, Fushiguro pun langsung bergegas menyusul Nobara. Sementara itu, Yuji berusaha menahan makhluk kutukan itu sekuat tenaga. Sayangnya, makhluk kutukan itu terlalu kuat untuk dihadapi. Yuji dibantai habis-habisan sampai menjebol bangunan itu, dan membuat jari jemari tangan Yuji yang tersisa menjadi remuk. Setelah dia babak belur dan nyaris dihabisi oleh makhluk itu, Yuji mendengar lolongan anjing Fushiguro sebagai tanda bahwa dia dan Nobara sudah keluar dari tempat itu. Di saat itulah Yuji pun langsung bertukar dengan Sukuna, dan membuat semua bagian tubuh Yuji yang terpotong langsung tumbuh kembali. Setelah memenangkan pertarungan itu, Sukuna pun mengambil jari tangan miliknya yang ternyata telah dimakan oleh makhluk kutukan itu. Kemudian, dia pun menyuruh Yuji untuk segera bertukar dengannya. Namun, di sini Sukuna tidak mendapatkan jawaban. Oleh karena itu, dia pun langsung mendatangi Fushiguro yang sedang menunggu di luar bangunan. Melihat kedatangan Sukuna, Fushiguro pun menjadi sangat ketakutan. Dan dia tak tahu harus berbuat apa. Sukuna sendiri tahu cepat atau lambat Yuji pasti akan mengambil alih tubuhnya kembali. Namun sebelum itu, dia mencabut jantung Yuji dari dalam dadanya. Ternyata Sukuna bisa tetap hidup meskipun tanpa jantung. Tapi hal itu tak berlaku bagi Yuji. Fushiguro yang mengetahui tangan Yuji kembali pulih setelah bertukar dengan Sukuna, dia pun mengira bahwa Sukuna pasti bisa melakukan regenerasi juga pada jantungnya Yuji. Akhirnya Fushiguro pun memutuskan untuk melawan Sukuna sendirian.
saat Fushiguro telah babak belur dihajar oleh Sukuna, dia tetap tidak mau menyerah dan mengeluarkan energi yang luar biasa. Namun saat hendak melancarkan serangan itu, ternyata Yuji telah mengambil alih tubuhnya kembali. Dan beberapa saat setelah itu dia pun langsung ambruk karena kesakitan. Sebab jantungnya telah dicabut oleh Sukuna. Singkat cerita, Yuji telah dinyatakan tewas dan saat ini sedang berada di sebuah ruang laboratorium. Di sana ada Pak Kiyotaka dan juga Gojo Sensei. Tak lama datanglah seorang dokter wanita yang bernama Ieri. Melihat Gojo yang nampak sedih karena wadah Sukuna telah tewas, dia pun berniat akan membedah tubuh Yuji dengan segenap kemampuannya. Di tempat lain, Fushiguro dan Nobara kembali ke SMA dan nampak sangat murung karena kepergian teman mereka. Tak lama datanglah 3 murid kelas 2 menghampiri mereka. Ketiga murid itu salah satunya adalah cewek yang bernama Zenin Maki. Lalu ada cowok keren yang selalu mengucap bahan makanan bernama Inumaki Toge. Dan satu lagi adalah Panda. Meski tahu kalau murid kelas 1 sedang berduka, tapi murid kelas 2 harus menyampaikan sesuatu. Yaitu mereka akan melakukan kegiatan dengan SMA Jujutsu cabang Tokyo. Para murid dari 2 SMA itu akan bertemu dan melakukan sebuah kompetisi. Mendengar itu, Fushiguro dan Nobara pun menjadi sangat bersemangat. Karena mereka berdua memiliki tekad yang sama untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. 仲間が死んだんだもんな。強くなるんだ。やる。まあ、こんくらい生意気な方がやりがいがあるわな。 Di sisi lain, terlihat salah satu makhluk kutukan sedang berdiskusi dengan seseorang. Orang itu bernama Keto Suguru. Makhluk itu meminta bantuan untuk membalikkan kondisi makhluk kutukan dengan manusia. Suguru pun mau membantu makhluk itu asalkan dengan 2 syarat. Yaitu yang pertama mereka harus membuat penyihir Jujutsu terkuat yaitu Gojo Satoru tidak bisa bertarung melawan mereka. Dan yang kedua adalah membuat wadah Sukuna atau Itadori Yuji berada di pihak mereka. Di sebuah tempat yang gelap, Yuji bertemu dengan Sukuna di alam penghalang sihir. Atau bisa juga disebut dalam pikiran Sukuna. Dan saat Yuji melihat Sukuna, dia pun langsung emosi dan ingin menghajarnya. ちょうどいいや。任せ！ Saat Yuji telah tidak berjaya, Sukuna pun berkata kalau mereka tidak benar-benar tewas. Di sini, Sukuna menawarkan bahwa dia bisa menghidupkan Yuji kembali dengan 2 syarat. Yang pertama, saat Sukuna melakukan domain expansion, Yuji harus menyerahkan tubuhnya selama 1 menit. Dan syarat yang kedua, Yuji harus melupakan kontrak itu. Setelah beberapa kejadian yang pernah dia alami, Yuji jelas menolaknya karena takut orang-orang di sekitarnya dalam bahaya. Agar meyakinkan Yuji, Sukuna berjanji dia tidak akan melukai siapapun selama 1 menit itu. Sukuna menjelaskan bahwa setelah kontrak itu dibuat, dia tidak akan melanggarnya karena hal itu melawan aturan kutukan. Namun, Yuji tetap tidak mau menerima kontrak itu. Dan dengan terpaksa, Sukuna pun menantang Yuji untuk bertarung. Kalau dia menang, Sukuna akan membangkitkannya tanpa syarat. Tapi kalau Yuji yang kalah, dia akan langsung membangkitkan Yuji dengan syarat yang tadi. 今から殺し合って小僧が勝ったら無条件で。まあ生き返るためだしな。ボコボコに。 Setelah itu, Yuji pun langsung terbangun dan membuat Gojo peserta yang lain menjadi sangat kaget. Sekaligus sangat senang dengan sadarnya Yuji. Di sisi lain, Keto menjelaskan kepada makhluk kutukan di depannya itu yang bernama Chogo kalau penyihir Jujutsu terkuat atau Gojo Satoru tidak akan mudah dikalahkan. Meskipun dikeroyok sekaligus. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Gojo adalah dengan menyekelnya. Menggunakan pusaka kutukan tingkat tinggi yaitu ranah penjara. Mendengar hal itu, Chogo pun menjadi sangat bersemangat. Dan dia pun melampiaskan emosinya itu dengan membakar semua orang yang ada di restoran tersebut. ご注文はお決まりです。これでいいだろう。 あまり騒ぎを起こさないでほしいな。 Kembali ke tempat Yuji.
Dia dibawa Gojo Sensei untuk melakukan latihan. Gojo memberikan contoh dengan meledakkan 2 kaleng soda tanpa menyentuhnya. 1 kaleng penyok, sementara yang satunya terpelintir sampai remuk. Di sini Gojo Sensei menjelaskan bahwa kaleng yang penyok itu diserang dengan energi kutukan, sedangkan kaleng yang terpelintir itu diserang dengan teknik kutukan. Jadi singkatnya, teknik kutukan bisa mengatur seperti apa energi kutukan yang akan digunakan untuk menyerang. Seperti halnya listrik yang bisa digunakan untuk kepentingan apapun dengan menyambungkannya melalui stop kontak. Tapi sayangnya, sekitar 80% para penyihir Jujutsu memiliki kekuatan untuk menggunakan teknik kutukan itu dari lahir. Sementara Yuji tidak memiliki bakat itu sama sekali. Otomatis dia pun belum bisa menggunakan teknik kutukan hingga membuatnya kecewa. Namun menurut Gojo, kelak saat teknik kutukan Sukuna terukir di tubuhnya, dia pasti bisa menggunakan teknik kutukan dengan sangat hebat. Kemudian, karena Yuji sangat hebat saat bertarung dengan jarak dekat, Gojo pun menyuruh Yuji untuk menambahkan energi kutukan untuk memperkuat serangannya. Agar mampu menggunakan energi kutukan, seseorang harus bisa memanfaatkan emosi negatif secara instan. Dan untuk berlatih mengendalikannya, Gojo Sensei meminta Yuji untuk menonton banyak film dengan ditemani boneka buatan kepala sekolah. Boneka itu pasti akan memukul Yuji jika dia tidak menyalurkan emosi padanya. Kemudian Gojo Sensei pun pamit pergi karena masih ada urusan. Gojo Sensei pergi bersama Pak Kiyotaka. Namun entah mengapa Pak Kiyotaka ini disuruh pergi duluan. Dan ternyata tiba-tiba muncullah Jogo yang berniat untuk membunuhnya. Kimi, nanimono? Setelah serangan itu, ternyata Gojo masih baik-baik saja. Gojo menyadari bahwa lawan di hadapannya mungkin jauh lebih kuat dibandingkan Sukuna saat awal bangkit yang baru memakan 1 jari. Setelah itu, Jogo pun menyerang Gojo dengan sangat brutal. Karekishu! Setelah serangan yang sangat dahsyat itu, ternyata Gojo masih tetap baik-baik saja. Gojo bilang semua serangan barusan tidak ada yang mengenainya. Semua serangan itu hanya mengenai Mugen milik Gojo. Lalu dia pun menjelaskan bahwa dia bisa memunculkan Mugen. Jadi apa saja yang ingin mengenai tubuhnya akan melambat. Setelah itu, giliran Gojo yang menyerang dan membuat Jogo kewalahan. Shusoku, Hassan, Jutsushiki Hanten, Aka. Setelah pertarungan itu, Gojo pun langsung pergi dan dalam sekejap sudah sampai di tempatnya Yuji. Di sana dia melihat bahwa Yuji sudah bisa mengendalikan emosinya. Dan dalam sekejap pula dia pun membawa Yuji untuk pergi ke tempat Jogo berada. Gojo bilang kalau dia membawa seorang penonton. Di depan sang murid, dengan bedanya Gojo ini menghina lawannya itu hingga membuatnya emosi. Jogo pun mengaktifkan Ryoiki Tenkai atau domain expansion miliknya. Seketika itu juga mereka bertiga pun terlempar ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh gunung berapi. Yowai mo. Ryoiki Tenkai. Gaikan Techisen. Di sini, Gojo menjelaskan kepada Yuji kalau Ryoiki Tenkai atau Domain Expansion adalah perluasan energi kutukan untuk menciptakan tempat yang sangat menguntungkan bagi penggunanya. Karena semua serangan di sana pasti akan mengenai targetnya. Untuk menghadapi serangan itu, mereka bisa terus menyerang balik serangan yang ada di dalam domain itu atau kabur melarikan diri. Namun, Gojo juga memberitahu Yuji bahwa cara paling efektif adalah dengan menggunakan domain expansion juga.
Dan domainnya lebih kuat pasti akan menguasai pertarungan itu. 領域展開無料空所何が起こった？ Setelah memenangkan pertarungan, Gojo kemudian memaksa makhluk itu memberitahunya siapa dalang dari semua ini. Namun, Jogo tak mau memberitahunya. Di atas bukit, ternyata Geto dan makhluk kutukan lain yang bernama Hanami melihat itu semua. Namun, Geto tak mau menyelamatkan Jogo karena takut identitasnya akan ketahuan. Hingga tak lama, datanglah Hanami yang berniat untuk menyelamatkan Jogo. お花だ。綺麗。呪術だよな。へえ、火山頭よりもよっぽど不気味だ。 Setelah kejadian itu, Gojo pun menyemangati Yuji agar bisa membasmi makhluk kutukan seperti yang barusan. Sementara itu, di sisi lain, Geto keluar dari sebuah pintu dan langsung berada di tepian pantai. Di sana terdapat makhluk kutukan lain yang pasti sangat hebat. Tak lama, Jogo dan Hanami pun menyusul. Di sana, Geto menjelaskan bahwa tingkatan kekuatan mereka dengan Gojo masih belum cukup untuk menyekelnya. Mereka berencana akan menyerang kembali pada tanggal 31 Oktober di Shibuya nanti. Sementara itu di sekolah, dua murid dari SMA Jujutsu Kyoto pergi ke SMA Jujutsu Tokyo. Mereka adalah cowok berotot bernama Todo dan cewek kembaran Maki yang bernama Mai. Mereka menemui Fushiguro dan Obara karena ingin tahu kekuatan mereka. Di sini Todo malah bertanya seperti apa cewek kesukaan Fushiguro. Sementara Todo sendiri suka cewek yang tinggi dan seksi. Fushiguro menjawab kalau dia tidak punya tipe idaman. Asalkan dia memiliki pendirian yang teguh, itu sudah cukup baginya. Karena bagi Todo jawaban Fushiguro sangat membosankan, dia pun langsung menyerang Fushiguro hingga babak belur. 退屈だよ。ああ、こいつは退屈だと。相手はゴリゴリの近接タイプ。 Ternyata saat ada sebuah festival di Kyoto dan muncullah beberapa makhluk kutukan yang ada di sana, Todolah yang menghentikan semua serangan makhluk itu sendirian. Dan saat ini dia berniat akan menghabisi Fushiguro. Namun tiba-tiba Panda dan Inumaki muncul untuk menghentikan pertarungan itu. Mereka mengusir dan menyuruh Todo untuk bertarung saat kompetisi saja. Akhirnya, dua murid SMA Jujutsu cabang Kyoto itu pun pergi dari sana. Di tempat lain, terlihat Gojo pergi menemui seorang kakek-kakek. Kakek ini bernama Gaku Kanji Yoshinobu. Gojo membahas mengenai para petinggi Jujutsu yang sudah tidak bisa menahan energi kutukan, sehingga menyebabkan banyak sekali masalah. Gojo juga membahas mengenai insiden Geto Suguru 1 tahun silam. Dengan semua kondisi yang tak terkendali itu, Gojo bilang kalau dia saja yang akan mengatasi semua itu. Dan setelah perbincangan singkat itu, Gojo pun langsung pergi begitu saja. 言いたいこと言ったから退散しようっと。ああ、野外学長は2時間くらいで来るよ。 1 bulan kemudian, terjadi sebuah insiden di suatu bioskop, di mana terdapat 3 penonton yang ditemukan telah tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan. Dan di sebuah gang yang kecil, terlihat seorang remaja bernama Yoshino mendatangi pria mencurigakan bernama Mahito. Dia bertanya apakah Mahito yang sudah membunuh 3 orang di bioskop itu. Mahito pun terkejut karena remaja itu bisa melihatnya. Ternyata Yoshino ini adalah murid SMA yang selalu dikerjai berandalan sekolahnya. Dan kebencian Yoshino pun meluap karena selalu dibully. Suatu hari, dia membolos sekolah dan menonton bioskop. Di sana ada 3 anak SMA selain dirinya. Mereka ini sangat berisik walaupun film sudah diputar. Karena sangat emosi, kebencian Yoshino pun meluap hingga memunculkan sosok makhluk kutukan.
Makhluk itu pun langsung menghabisi 3 anak SMA yang berisik tadi. Dan cerita pun bersambung. 最悪だ。そこそこの偏差値でもああいう人種はいるんだな。電源を切れ。もしもし。心配しなくていい。全てはうまく。なんだこれ。 Oke viewers semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Semoga enjoy, jangan lupa bahagia. See you again and bye-bye.